siang semuanya. Siang, Bu. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik, Bu. Senang banget ya bisa. Ibu sangat senang bisa ketemu kalian lagi Iya, di Bu, kelas kami kita juga. di minggu ini. Oke? Masih dengan mata pelajaran yang sama di minggu ini kita akan belajar tentang akun. Akuntansi. Ya pastinya kalian tidak bosan-bosan ya untuk belajar ini ya. Iya, Bu. Ya, Ibu harap juga begitu, kalian bisa tetap semangat. Oke. Jadi, nah sebelum kita masuk di inti materi kita di hari ini, tidak bosan-bosannya Ibu akan selalu mengingatkan kalian tentang agenda kita. Isi dari agenda kita hari ini, yang pertama tentang rules. Ya, rules and procedure. Pastinya ya, setiap kelas dari awal pertemuan kita Ibu sudah sempat juga bilang bahwa setiap rules dan prosedur yang sudah kita sepakati bersama harus kita Lakukan. ya, benar sekali. Yang kedua, kita akan ada sharing time tentang pengalaman berkesan kalian minggu lalu nih. Ibu mau tahu kira-kira kalian bisa berbagi juga dengan teman-teman. Apa sih hal apa yang kalian dapatkan paling berkesan minggu lalu, seperti apa? Oke. Apa aja kan, Bu? Iya, boleh apa aja. Nah, berikutnya tidak lupa intinya hari ini kita akan belajar tentang materi kita. Kita melanjutkan materi dari minggu lalu pastinya. Oke? Oke. Selanjutnya kita akan aktivitas kelompok. Jadi nanti kalian dalam kelompok kita akan membuat aktivitas. Jadi mau tahu kan aktivitasnya hari ini? Sebentar, Ibu akan kasih tahu. Pasti hari ini akan seru sekali ya. Kemudian di akhir pembelajaran Ibu juga akan memberikan kesimpulan atas materi yang hari ini kita pelajari bersama ya. Nanti kalian harus mencatat ya selama kita sesi hari ini, selama 2 SKS ini kalian harus mencatat semua apa yang kita pelajari hari ini. Bisa? Bisa, Bu. Oke, yang terakhir penutup. Nah, sudah untuk agenda hari ini Ibu sudah memberitahu, namun sebelum kita lanjutkan, Ibu mau minta Ayu Ya, bisa Bu. berdiri dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan kami bersyukur, terima kasih kepadamu. Sebentar kami akan memulai pembelajaran kami. Kau yang berkati dan menyertai kami. Dalam namamu kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Terima kasih Ayu. Iya, Bu. Nah, Ibu akan menjelaskan rules and procedure. Seperti biasa, apabila Ibu mengangkat tangan seperti ini, tandanya kalian sedang ribut dan harus Tenang. ya, tetap tenang. Nah, ini sudah biasa ya. Jari 1, 2, dan 3. Kalau 1 berarti untuk bertanya. Kalau 2, Toilet. iya, izin ke toilet. Jangan langsung keluar ya. Harus izin dulu sama Ibu ya. Iya, Bu. Yang ketiga, Izin minum. ya, ini kalau Ibu sendiri mungkin tidak perlu kalian minta izin ya, tapi ini hanya sebagai Ibu hanya mengingatkan kembali seperti itu. Nah, ini 3R yang paling penting. Kita harus selalu ready, responsif, dan responsible. Ya, itu hal yang paling penting dalam pembelajaran ini. Oke? Nah, sekarang Ibu kasih kalian waktu. Ibu akan kasih kalian waktu kira-kira 2 menit. Kita akan sharing apa, semenit deh, 1 menit. 1 menit kalian bisa sharing pengalaman berkesan apa minggu lalu yang kalian sudah lalui. Habis itu Ibu akan tanya. Oke, silakan. Minggu lalu ya. Minggu lalu sana kemana? Kan kita lockdown tuh, jadi di rumah. Minggu lalu saya masak, bikin kue sama. Wow, Biasa aja. oke, sebentar lagi waktunya ya. Belajar online. Saya bantu mama saya beres-beres rumah, bersih-bersih, biar semangat. Oke, sekarang semua kembali lagi. Nah, sekarang Ibu tadi sudah mendengar nih, kalian sudah pada sharing. Ya ampun, seru banget ya Ibu lihat ya. Iya, Nah, Bu. semoga apa yang sudah kalian sharingkan itu nantinya kalian juga bisa selalu ingat seperti itu. Karena kan selama pengalaman berkesan kita pasti kita selalu mungkin lupa, tapi setiap hal yang boleh kita lalui bersama itu semua boleh jadi kenangan yang buat kita bisa ingat gitu loh, setiap kenangan yang kita lalui seperti itu ya. Nah, di sini Ibu punya quotes yang bagus nih buat kalian. Jadi boleh baca sama-sama, kelihatan kan? Ya, 1, 2, 3. Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia.
Karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Iya, benar sekali. Dengan pendidikan kita dapat mengubah dunia. Kenapa? Ketika kita sama-sama mau belajar nih, apalagi kalian ini calon penerus masa depan bangsa. Kalian harus terus semangat buat belajar. Karena masa depan itu di tangan kalian. Siapa lagi yang mau merubah bangsa ini kalau bukan kalian dengan prestasi yang kalian miliki? Seperti itu. Nah, langsung kita masuk di inti materi kita hari ini. Kan minggu lalu kan Ibu sudah jelaskan juga kan tentang apa itu akuntansi sebagai sistem informasi. Ibu sudah jelaskan kan apa pengertiannya, apa itu akuntansi, seperti itu. Tapi hari ini Ibu akan review lagi, Ibu akan ingatkan lagi kita semua apa itu yang dimaksud dengan akuntansi sebagai sistem informasi. Nah, selanjutnya juga kan minggu lalu kita sudah belajar beberapa hal tuh. Nah, hari ini juga kita akan melanjutkan lagi, tetapi hari ini adalah materi untuk penutup. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang 3 topik yang akan kita bahas hari ini. Ada yang tahu nggak kira-kira? Enggak, Bu. Masih pasti bertanya-tanya ya? Iya, Bu. Iya, oke. Pasti kalian tidak baca di buku paket kalian ya? Iya, Bu. Oh, ya sudah. Oke, tidak apa-apa. Nih, yang pertama kita akan belajar tentang bidang-bidang akuntansi. Kemudian profesi akuntansi. Berikut etika Akuntansi. Nah, sejauh ini sebelum Ibu lanjut, apakah di antara kalian ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Oke, sejauh ini cukup jelas ya? Cukup, Ya, Bu. baik. Oke. Nah, ya hari ini kita akan review lagi. Ibu akan tidak bosan-bosan, Ibu akan memberitahu. Apalagi kan minggu depan kita akan UAS ya? Kan UTS sudah kemarin. Oh iya, Bu, UAS. Bagaimana ayo nilainya UTS? Puji Tuhan. Puji Tuhan, bagus ya. Ya. Iya. Ayo nilainya kalau tidak salah 92 ya. Aduh. Wow. Jangan Patricia sebut-sebut, juga Bu. ya, Patricia Wow. juga 91 ya kalau tidak salah ya. Beda satu. Beda 1 poin saja dengan Ayu ya. Yang lain juga ya, yang lainnya. Iya, ya. Bu. Oke, kita review. Jadi, akuntansi sebagai sistem informasi berarti akuntansi adalah sebuah sistem yang menghasilkan informasi keuangan yang dibutuhkan pemakai untuk pengambilan keputusan yang tepat bagi para pemakainya. Ya, jadi akuntansi ini benar-benar seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, dia itu menghasilkan sebuah informasi keuangan yang dibutuhkan sama para pemakainya. Dan sebentar kita lihat siapa aja sih yang bekerja di bidang akuntansi ini, lalu siapa yang membutuhkan informasi mengenai akuntansi ini. Kalian pasti akan penasaran ya. Iya, Bu. Nah, ini dia. Pemakai informasi akuntansi terdiri dari atas pihak internal juga pihak eksternal. Ya, jadi baik pihak internal maupun eksternal ini sama-sama membutuhkan akuntansi ini untuk dipakai. Nah, misalnya nih, siapa sih yang membutuhkan informasi mengenai akuntansi? Yang pertama, perusahaan. Iya, perusahaan itu pasti membutuhkan sistem informasi akuntansi ini. Kenapa? Karena perusahaan pasti akan memakainya untuk apa? Biasa mungkin menghitung pengeluaran dan pemasukan yang ada dalam perusahaan. Lalu Bang. iya, di bank juga bisa, benar sekali Ayu, di bank. Terus badan-badan pemerintahan seperti yang lainnya, baik itu kantor pajak juga bisa. Mereka juga membutuhkan sistem informasi akuntansi ini, seperti itu. Dan untuk karyawan, sebentar kita akan lihat karyawan itu profesinya di bagian bidang akuntansi apa-apa saja. Nah, seperti itu ya. Nah, bagaimana sejauh ini, ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Tidak, belum ada ya? Iya, Bu. Oke, siap. Kita lanjutkan. Nah, definisi akuntansi. Patricia coba bacakan. Akuntansi adalah proses yang berhubungan dengan keuangan atau transaksi, mengidentifikasi, mencatat, mengklarifikasi, mengolah, dan menyajikan data supaya mudah dimengerti untuk pengambilan keputusan. Iya, benar sekali. Jadi sudah jelas ya definisi dari akuntansi ini sendiri. Oke. Nah, kita masuk di topik yang pertama, yaitu bidang-bidang akuntansi. Ada berapa ya kira-kira bidang akuntansi ini? Oke, kita lihat bersama. Yang pertama, poin pertama ada akuntansi keuangan. Iya, benar sekali Ayu. Yang kedua ada akuntansi manajemen. Yang ketiga ada akuntansi biaya. Yang keempat ada akuntansi pemeriksaan. Yang kelima ada pajak. Ya, seperti tadi Ibu sudah bilang ya, perpajakan. Lalu akuntansi pemerintahan. Ya.
kemudian akuntansi anggaran, dan akuntansi kemasyarakatan. Yang terakhir, akuntansi pendidikan. Nah, sebentar Ibu akan jelaskan apa sih yang dimaksud dari bidang-bidang akuntansi ini. Kita masuk nih, ini penjelasannya. Wah, hanya agak panjang ya. Kalian mungkin bisa nanti mencatat ini karena ini akan masuk di aktivitas kalian nantinya. Oke, Bu. Nah, yang pertama Ibu akan jelas tentang akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan itu adalah penerapan akuntansi secara keseluruhan untuk unit ekonomi dan melaksanakan tugas di bidang pembukuan. Nah, jadi bagian akuntansi keuangan ini mereka bergerak di bidang akuntansi untuk mengumpulkan semua data-data lalu dimasukkan ke dalam, ada namanya mereka punya namanya buku sendiri untuk mereka masukkan semua, baik itu pengeluaran, penerimaan, keuangan mereka, itu disebutnya pembukuan, bagian pembukuan. Jadi bidang inilah yang melakukan tugas mereka dalam pembukuan seperti itu. Kemudian akuntansi manajemen. Nah, akuntansi manajemen ini dia yang membantu pekerjaan manajemen sehari-hari dalam merencanakan operasi perusahaan. Seperti itu. Jadi bagian bidang ini yang membantu perusahaan untuk bisa merencanakan segala sesuatu yang ingin mereka lakukan. Nah, kemudian akuntansi biaya. Nah, kalau akuntansi biaya ini berhubungan dengan penentuan serta pengawasan biaya yang keluar ataupun yang masuk seperti itu dalam satu perusahaan. Nah, kemudian juga untuk akuntansi pemeriksaan ini mereka yang bagian bidang pemeriksaan pekerjaan-pekerjaan akuntansi, misalnya kelayakan laporan keuangan dan sebagainya. Bagaimana sejauh ini? Masih bisa dimengerti atau ada yang ingin ditanyakan? Bisa Bu. Oke, masih ya. Kita lanjut. Nah, ini dia. Selanjutnya itu masih dalam bidang akuntansi, ada akuntansi perpajakan. Nah, akuntansi perpajakan ini bergerak dalam persiapan pelaporan, pembayaran, ataupun pengembalian pajak secara memerlukan. Ini tuh masuk dalam prosedur-prosedur perpajakan. Jadi seperti tadi Ibu bilang ya, bagian perpajakan ini juga menggunakan sistem informasi akuntansi seperti Pajak itu. motor juga. Oh iya, pajak, mau itu pajak motor, mau itu pajak pembangunan kendaraan dan sebagainya ya. Selanjutnya akuntansi pemerintahan. Nah, akuntansi pemerintahan ini nih, dia bagian bidang khusus ya. Dia bagian mencatat, melaporkan transaksi yang keluar baik yang masuk juga seperti itu. Tapi ini bagian lembaga-lembaga pemerintahan seperti itu. Kemudian ada akuntansi anggaran. Dia ini bagian menyajikan perencanaan keuangan untuk satu periode, misalnya mungkin periode 1 tahun ini kan. Satu periode berarti kita akan memikirkan satu periode ke depan apa yang harus dikeluar, apa yang harus dibeli, entah itu apa yang harus seperti ini halnya kita membutuhkan sesuatu lalu kita rencanakan seperti itu. Itu anggaran ya. Terus akuntansi kemasyarakatan. Mungkin ini kalian baru pertama kali dengar karena ini baru sekali, baru keluar. Jadi ini juga sebagai salah satu ini ya buat kalian ya, biar kalian juga tahu apa sih yang ada di bidang akuntansi. Kemudian ada yang terakhir, akuntansi pendidikan. Akuntansi pendidikan ini bidang bagian Ibu. Nah, Ibu kan sebagai guru kan, Ibu akan baik guru maupun dosen yang akan mengajarkan kepada siswa ataupun mahasiswa nantinya belajar tentang akuntansi, baik itu pembukuan, kalian menghitung memasukkan ke dalam buku besar dan sebagainya. Iya, Bu. Oke. Nah, kita akan lanjut ke profesi akuntansi. Oke. Nah, ada 3 profesi akuntansi, tapi kalian tidak boleh lupa ini ya. Ada apa saja yang pertama? Akuntan publik, akuntan manajemen, dan akuntan pendidik. Ya. Nih, akuntan publik. Yang pertama, akuntan publik dia itu berprofesi sebagai auditor bebas atau independen terhadap laporan keuangan perusahaan-perusahaan dan organisasi-organisasi lain. Jadi ini publik. Berarti kalau publik intinya berarti bagaimana maksudnya? Luas ya, menyeluruh, iya publik ya. Nah, oke. Nah, kemudian ada akuntan manajemen. Jadi akuntan yang bekerja sebagai akuntan internal di sebuah perusahaan dan menjadi seorang pegawai di perusahaan tersebut, juga bertanggung jawab atas fungsi akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Nah, akuntan manajemen seperti yang tadi bagian bidang akuntansi manajemen berarti dia yang membantu memanajemen segala sesuatu yang akan digunakan, misalnya yang ingin dipakai misalnya. Kemudian ada akuntan pendidik. Nah, balik lagi seperti yang tadi Ibu bilang, berkesinambungan dengan bidang-bidang akuntansi yang ada tadi. Ada akuntansi pendidikan, kan ini juga ada akuntan pendidik. Dia itu di bagian
mereka itu bagian tenaga pengajar seperti ibu nih, guru, terus dosen-dosen, kemudian ada juga peneliti. Hal ini untuk pendidikan dan pengembangan akuntansi, biar akuntansi itu terus menerus dipelajari, biar orang-orang semakin tahu. Jadi anak-anak juga mungkin nih, ya, bisa jadi nih kalian nih, hari ini ibu yang mengajar kalian, bisa jadi besok-besok kalian sudah menjadi seorang akuntan di sebuah perusahaan. Berarti kalian harus terus belajar seperti itu, biar kalian harus semangat juga. Nah, yang terakhir dari materi kita hari ini adalah etika akuntansi. Sebagai seorang akuntan, kita pasti memiliki etika, dan setiap etika yang dipunyai oleh setiap seorang akuntan itu pasti harus merujuk kepada beberapa hal ini. Nah, mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama ada independensi, integritas, dan objektivitas. Seorang akuntan harus bisa memegang yang namanya integritas dan objektivitas. Integritas kalian memiliki integritas yang seperti apa dulu? Kalian harus benar-benar memegang integritas kalian. Kalian adalah seorang akuntan, otomatis kalian tunduk sama pekerjaan kalian. Kalian benar-benar bekerja sesuai, tidak boleh mengeluh. Benar sekali, Ayu. Nah, kemudian standar umum dan prinsip akuntansi, kalian juga dalam etika akuntansi ini kalian juga harus memahami yang namanya standar umum dan ada prinsip akuntansi. Kalian benar-benar harus mendasari itu semua. Yang berikut, tanggung jawab kepada klien. Nah, sebagai seorang akuntan juga memiliki tanggung jawab kepada kliennya. Kalau kalian sudah bekerja di satu perusahaan lalu kalian memiliki klien, kalian harus memperlakukan mereka secara baik, seperti itu, supaya mereka juga merasa disambut, merasa nyaman dengan pekerjaan yang kalian jalani ini, seperti itu. Kemudian tanggung jawab kepada rekan seprofesi. Nanti kalau kalian bekerja di sebuah perusahaan, ibu ingin lebih menekankan kembali ya, kalian harus lebih harus bisa lebih bertanggung jawab, baik itu kalian dengan partner kerja kalian nantinya ke depannya, seperti itu ya. Dan yang terakhir, kalian harus tanggung jawab terhadap setiap apapun yang kalian lakukan. Ini paling penting dalam etika akuntansi. Kalian harus benar-benar seperti yang tadi ibu bilang juga ya, harus berintegritas dan sebagainya. Ini profesi kalian yang memilih profesi itu, berarti kalian juga benar-benar harus memaknai setiap hal yang boleh kalian lakukan. Nah, oke? Ya, Bu. Nah, sebelum kita masuk di sesi tanya jawab, ibu ingin kalian review dulu semua hal yang hari ini kita boleh sama-sama pelajari bersama. Ibu akan kasih tugas. Tadi ibu sudah bagi kertas ya, kertas Ya, Bu. A4 itu ya, yang putih. Silakan kalian boleh tuliskan, kalian boleh gambarkan mind mapping apa saja yang kalian dapatkan hari ini. Ya, sebentar ibu akan kumpul. Itu juga bagian dari penilaian kalian, aktivitas kalian di kelas ya. Ibu akan tambahkan itu untuk membantu nilai UAS kalian. Oke, Bu. Hai. Berapa menit? Ya, ibu kasih kalian waktu mungkin 5 menit. 5 menit. Iya, sekitar 5 menit ya. Oke, Bu. Silakan tuliskan setiap hal yang kalian dapatkan. Kalau kalian misalnya ada yang bingung dengan beberapa istilah tadi, kalian boleh tanyakan lagi sama ibu. Tapi ini bukan, ibu tidak akan kasih tahu lagi apa-apa saja yang tadi ibu sudah sampaikan, karena ibu sudah menganggap kalian sudah menyimaknya. Oke, Bu. Ya, silakan. Diwarnai boleh, Bu? Oh iya boleh, tadi ibu juga sudah siapkan spidol ya, kalian boleh pakai. Oke, Bu. Kayak gini boleh, Bu? Iya boleh. Poin-poin saja, poin-poin ininya saja ya. Ya, Bu. Tadi ada 3 kan, Bu, profesinya? Iya, ada 3 ya. Masih ada waktu ya. Ya, Bu. Jadi apa ya saya? Yang mana ya? Oh, pendidikan, lupa.
tambah nilai ya? Iya. Jadi orang yang bekerja di bidang akuntansi itu disebut akuntan ya? Iya, jadi setiap orang yang bekerja di bagiannya akuntansi, berarti itu dia disebut seorang akuntan, itu profesi dia. Mungkin seperti tadi Ibu bilang kan, sambil kalian mengerjakan Ibu jelaskan lagi sedikit. Jadi mungkin kalian berpikir seorang akuntan itu mungkin hanya orang-orang yang kerja biasa. Tidak, mereka tuh mengurusi banyak hal loh. Dan kalau misalnya tidak ada mereka, siapa yang akan mengurusi segala pembukuan, siapa yang akan mengurusi barang? Iya benar sekali. Jadi setiap misalnya nih tadi itu contohnya yang membutuhkan sistem informasi akuntansi siapa? Pihak bank. Kalau misalnya di bank tidak ada yang menghitung segala debit, kredit, seperti itu, uang yang masuk, uang yang keluar, setiap tabunan, nanti bisa jadi ada masalah dong kalau kayak gitu kan. Nah, hal seperti itu yang harus kita minimalisir. Nah, oleh sebab itu makanya ada juga orang yang sekolah dapatnya dia sekolahnya itu sarjana ekonomi apa, dia mungkin lebih memperdalam tentang akuntansi sebagainya, seperti itu. Bu, berarti akuntansi ini banyak penting banget ya? Iya, sangat penting. Nah, jadi mungkin banyak orang yang tidak tertarik dengan bidang ini ya sebenarnya mungkin. Tapi Ibu berharap nih, Ibu kan sebagai guru ekonomi kalian, Ibu ngajar kalian akuntansi, Ibu berharap ke depannya kalian juga mau punya profesi yang sama seperti Ibu. Mungkin kalian mau jadi guru juga, guru ekonomi. Iya, Bu. Seperti itu. Ibu sangat berharap itu sih. Aku mau punya perusahaan dulu. Oh iya, bagus. Ayo mau punya perusahaan. Wow, keren. Perusahaan dulu. Susahnya udah bagaimana? Aku mau punya perusahaan dulu. Kalian masih punya waktu berapa menit lagi? 1 menit lagi. Patricia bisa? Bisa, Bu. Hampir selesai. Oh iya. Apa sih jadinya tadi tuh? Nah, Patricia sama Ayu sudah buat mind mappingnya sampai 2 lembar ya. Iya, Bu. Wah, kalian udah sangat ini ya mengikuti. Bagaimana yang lain? Untuk yang etika akuntansi ini kalian juga boleh buat bentuk dalam bagan seperti ini juga boleh. Iya, Bu. Ini iya. Jadi biar kalian juga terus ingat ya. Oke, kalau kalian sudah selesai, sebentar Ibu akan kumpulkan hasil kalian ya. Ya, Bu. Boleh Bu lihat Ayu? Wah, punya Ayu ya ini. Bagusnya punya seperti bagaimana? Wow, bagus. Ayu sangat mewarnai ya ini ya. Yang lebih bagus. Merah, iya ada hitamnya. Oke. Sama ya spidol kita. Iya. Iyalah. Oke, jadi aktivitas kita sudah selesai. Tapi sekarang kita akan masuk di sesi tanya jawab. Ini juga berkaitan dengan mind mapping yang sudah kalian buat. Ibu ingin review lagi. Kalian sudah ingat sejauh mana apa yang sudah Ibu ajarkan? Ya, Bu. Karena kan mengingat materi kita hari ini juga tidak terlalu banyak dan ini hanya bagian untuk penutupan terakhir dari kelanjutan yang minggu lalu ya. Karena minggu depan kan kita sudah akan UAS dan materinya sampai di sini. Ya, Oke. Kira-kira Ibu akan kasih kalian soal sekitar 10 nomor. Wow. Tapi itu esai semua ya, itu esai semua. Jadi kalian harus bisa menganalisis setiap hal yang sudah kita pelajari dari minggu-minggu sebelumnya. Oke, baik, Bu.
Oke, sekarang Ibu ingin bertanya. Mungkin Ayu dulu deh, Ibu ingin bertanya. Mungkin Ayu bisa sebutkan bidang-bidang akuntansi yang tadi sudah kita pelajari bersama, ada 9. Ya, kalau tidak salah ya Ayu ya. Iya Bu, yang pertama bidang keuangan, Iya. bidang manajemen, Iya. akuntansi biaya, akuntansi pemeriksaan, akuntansi perpajakan, akuntansi pemerintahan, Iya. akuntansi anggaran, Iya. akuntansi apa nih Bu yang terakhir? Enggak deh, belum, kemasyarakatan. Nah, ya itu yang baru ya, jangan lupa ya. Iya Bu. Terus Yang terakhir pendidikan. iya, pendidikan. Oke, one point buat Ayu. Sip. Oke, kemudian untuk Patricia, Ibu mau Patricia sebutkan etika akuntansi seperti apa yang harus dimiliki oleh seorang akuntan pada umumnya. Yang pertama Independensi. integritas dan objektivitas. Ya. Kemudian standar umum dan prinsip akuntansi. Kemudian yang terakhir tanggung jawab pada klien, Iya. rekan dan teman Iya. profesi. Jadi jangan lupa ya. Ya, seperti itu. Nah, oke. Terus sama-sama nih Ibu ingin yang terakhir Ibu ingin tanyakan. Jadi akuntansi sebagai sistem informasi itu penting atau tidak? Penting. Sangat penting ya. Karena dari situ kita bisa belajar tentang hal-hal apa saja ternyata bagian-bagian dari profesi akuntansi. Kita baru tahu ternyata ada begitu banyaknya bidang-bidang akuntansi. Selama ini mungkin kita tidak tahu, mungkin kita hanya tahu ya bagian keuangan nih. Iya, mungkin keuangan saja, mungkin bidang ya pendidikan, akuntansi pendidikan pasti kita sudah tahu karena kan itu mata pelajaran yang wajib juga, dan itu biasanya ya orang yang masuk di bidang itu adalah seorang pendidik ataupun dosen misalnya, guru misalnya, ataupun peneliti-peneliti seperti itu. Nah, Ya, Bu. oke, jadi sejauh ini apakah kalian ada yang bingung atau seperti apa tentang 3 materi hari ini seperti itu? Tidak, Bu. Cukup. Oke. Tidak, Bu. Sejauh ini cukup ya? Iya, Bu. Ya, jadi Ibu berharap apapun yang kita pelajari hari ini boleh kalian benar-benar simpan baik-baik, itu jadi bekal buat kalian. Nah, untuk kesimpulannya hari ini, nah Ibu akan review dari awal bahwa benar akuntansi sebagai sistem informasi ini benar-benar sangat penting. Dia juga dipakai sama beberapa misalnya dia dipakai sama perusahaan, dipakai sama bank, karyawan dan sebagainya ya. Kemudian ada 9 bidang-bidang akuntansi yang tadi kita sudah sebutkan. Kemudian ada 3 profesi akuntansi, ya publik, manajemen dan pendidik seperti itu. Dan yang terakhir etika akuntansi. Dan ini yang paling mau tekankan. Ini bukan masalah etika akuntansi saja, tetapi bagaimana kita juga sebagai seorang manusia, kita bisa memiliki attitude yang baik. Seperti kita juga mencontohi siapa dalam kita beretika ini. Kita iya benar sekali, benar saya Ayu. Ini Ayu kayaknya rajin ke sekolah minggu ya. Jadi kita melakukan segala sesuatu, kita juga punya etika yang baik, etika yang diajarkan sama orang tua. Terus yang paling penting kita meniru Kristus ya, teladan ya, Kristus sebagai teladan kita seperti itu ya. Oke, jadi mungkin pembelajaran kita sampai di sini. Kemudian Ibu juga berharap sekali lagi apapun yang kita pelajari hari ini kiranya boleh menjadi bekal untuk kita ke depannya. Kalian juga boleh berbagi ilmu dengan siapapun, karena setiap ilmu yang kita miliki itu jangan hanya berhenti di kita saja, tetapi harus ke orang lain juga. Orang lain juga harus menikmatinya bersama-sama dengan kita. Nah, Ibu mau kasih tahu lagi untuk minggu depan itu kita UAS. Seperti biasa kalian masuk, Ibu akan langsung nanti bagikan lagi. Nanti Ibu kasih kalian waktu beberapa menit untuk kalian bisa belajar lagi sedikit. Mungkin ada hal-hal yang kalian lupa atau sebagainya. Habis itu nanti kita akan mulai dengan UAS kita. Jangan lupa dari pertemuan pertama sampai sekarang ini itu yang menjadi bahan untuk kita UAS. Jadi apa kalian perlu kisi-kisi dari Ibu?
Perlu. Nah, perlu. Baiklah, Ibu akan kasih paling lambat 2 hari sebelum UAS. Kemudian kalian tetap akan mengumpulkan PR kalian yang ini ya, yang akan Ibu kasih ini ya. Nanti PR-nya itu ada 3 nomor, Ibu akan kirim ke grup kelas. Ada grup kelas kan? Ada. Nah, iya, Ibu akan kasih ke grup kelas. Kalian akan kumpulkan setelah Ibu kirimkan kisi-kisi, kalian Ibu harapkan langsung mengumpulkan ya. Atau kalian mau kumpulkan pas hari UAS saja? Hari UAS, Bu. Oh, baiklah, pas UAS saja sekalian kumpulkan PR kalian ini ya. Iya, Bu. Lumayan untuk membantu nilai kalian dengan mind mapping kalian ini. Iya, Bu. Baiklah. Terima kasih untuk hari ini semuanya anak-anak. Mungkin Ibu bisa minta Patricia untuk tetap kita dalam doa. nih dari sini. Ya, habis ini kalian ada kelas ya? Ada, Bu. Kelas apa? Matematika. Oh, matematika. Oh. Kalian harus tetap semangat, jangan Iya, lupa tetap Bu. minum air ya. Iya, Bu. Semangat jalani minggu terakhir ini. Minggu depan kalian akan UAS. Oke, itu saja dari Ibu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami bersyukur kami boleh melalui pembelajaran kami hari ini. Biarlah apa yang telah kami pelajari boleh kami ingat sehingga UAS nanti kami dapat mengerjakannya dengan baik. Ini doa dan ucapan syukur kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.